kita berikan, misalnya seminggu, maka kita memilihnya jadikan PR. Jadikan PR ini memiliki durasi waktu yang bisa disetting. Nanti akan kita lihat pada sesi kedua, yaitu proses pembuatan. Sekarang kita akan mencoba bermain. Klik main langsung. Oke. Maka akan ada muncul tim, klasik, dan ujian. Jadi ini memang bisa disetting kita sedang mau ujian atau teamwork atau klasik. Kita pilih klasik saja. Kemudian Bapak Ibu nanti hanya dapat mengisi 1 kali. Di sini adalah setting-settingnya yang Bapak Ibu. Oke, kalau sudah kita klik lanjutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah yang saya maksud dengan kode game. Bapak Ibu silakan klik join game di pojok kanan, kemudian masukkan kodenya 650408. Atau Bapak Ibu bisa membuka sebuah browser Mozilla atau Chrome, kemudian ketikkan di sana joinmyquiz.com. Lalu masukkan kodenya 650408. Nah, di sini sudah ada 3 orang yang sudah bergabung. Ada Pak Guru Dharma, ada Bu Kristina, ada Bu Teresia, ada Bu Elfrida, ada Bu Yuni Magdalena. Ada 5 orang ya yang sudah berhasil membuat akun dan bergabung dalam game kuis saya. Game ini belum akan dimulai sebelum pembuat kuis, dalam hal ini saya, mengklik tombol mulai. Jadi biasanya ada proses menunggu dulu sampai seluruh murid kita bergabung di dalamnya. Kemudian ini ada Mas Febriani, ada Mas Sudirini BSB, ada Bu Stella Jessica, ada Pak Antonius Yuwono, ada Kapsikum Kalduri, ada Bu Marisda Utasoid, Bu Evarista, Pak Eri Cahyono, baru masuk Bu Mirabella, 15 orang. Ya, mari Bapak Ibu buka browsernya, ketikkan joinmyquiz.com, lalu masukkan kodenya 650408. Jika Bapak Ibu menggunakan Android, bisa menginstal aplikasi Quizizz dari Play Store, kemudian masuk dengan akun Gmail, kemudian klik join game, masukkan kodenya 650408. Ya, Bu Sulis. Halo Bu Sulis. Peserta kita hari ini berapa, Bu? Halo Pak, 202. 202 ada 198. Oh, oke. Ya hampir 200 lah ya. Nah, ini 30%. Enggak ya, 15%. Oke. 30 orang sudah bergabung. Masih ada lagi, nanti sekiranya menyentuh angka 50 ya, sabar saja, kita tidak harus buru-buru, akan kita mulai. Begitu menyentuh angka 50, kita mulai. Ya, teman-teman yang sudah 30 bergabung sini, harap sabar menunggu. Kita membutuhkan sekitar 18 orang lagi, sebab kalau sudah mulai ini nanti akan terasa keseruannya. Untuk yang belum mencoba, silakan bisa juga satu resource digunakan berdua, satu laptop digunakan berdua. Yang penting bisa mengikuti prosesnya, bagaimana cara bergabung dalam sebuah kuis yang berbasis Quizizz. Jadi Bapak Ibu, yang kita pilih adalah metode list atau main langsung. Itu kita belum mulai sampai nanti saya mengklik tombol mulai. Memang ada jeda menunggu sampai semua peserta bergabung atau semua siswa dapat bergabung, tidak ada yang ketinggalan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti tinggal 4 lagi karena ini hanya simulasi. Nanti kita akan bisa bermain lagi di Classroom. 48, 2 lagi, iya. 49, 50.
Oke, sudah seperempat. Mari kita mulai Bapak Ibu sekalian. Teman-teman yang sudah bergabung mewakili teman-teman yang sudah bisa membuat akun ya. Ini sudah 55 ya. Mau saya klik tapi masih bermunculan ini. Terakhir masuk Bu Clara Berta. Oke, saya izin memulai ya Bu Sulis. Baik Bapak Ibu sekalian, bagi yang baru mulai, silakan buka browsernya, perambannya jika Anda menggunakan laptop, lalu ketikkan quizzes.com, kemudian sign up atau daftar dengan akun Gmail kita. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke dashboard, lalu masukkan kode gamenya 650408 untuk uji coba seperti apa sih quiz itu. Jadi tahap pertama kita akan melakukan uji coba dulu. Quiz itu seperti apa? Bedanya dengan platform quiz yang lainnya apa? Gitu ya. Nah, jika Bapak Ibu sudah berhasil membuat akun, silakan klik gabung atau join game, masukkan kodenya 650408 atau bisa juga di browsernya diketikkan joinmyquiz.com, ketikkan 650408. Wah, ini sudah semakin banyak Bu Sulis, 79, 80. Mau saya mulai tapi masih banyak nih. Sampai jeda agak lama aja ya Bu Sulis ya. Mau masuk Ya. nanti ketinggalan. Kasihan yang udah mau masuk. Iya, 82. Masih ada lagi kah? Kalau misalnya lama nggak ada bertambah baru kita mulai. Nah, ini kayaknya ya. Oh, masih lagi. Oh, masih. Ya, oke. Tenang. Sampai tidak ada pergerakan, karena kalau sudah bermain bisa sih teman-teman menyusul, tapi ada batasan waktu 88. Nah, ini sudah nggak ada lagi. Ini sudah separuh nih, berarti separuh dari peserta berhasil membuat akun quiz. Ya. 90, oke, tanggunglah ya, jadikan 100 ya Bu Sulis. Oke, 100. Berarti separuh ya. Ya, Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti kita akan bisa bermain lagi. Ini untuk percobaan saja. Percobaan bagaimana apa sih quiz itu dan mengapa disukai anak-anak daripada form, baik oleh Google Form maupun Office Form. Ya. Karena tadi dia seperti bermain ya. Oke Bapak Ibu, 2 orang lagi. Angka 100 kita akan mulai. Itu sudah separuh dari jumlah peserta, sudah cukup banyak. Satu orang terakhir siapakah? Iya, Bu Elizabeth Mandarini. Baik Bapak Ibu semua, perhatikan layarnya masing-masing, baik di laptop maupun di Android. Akan saya mulai. 3, 2, 1. Ya, di penjuru seluruh Nusantara, tidak hanya di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, di Pulau Timur, bahkan bisa memainkan permainan ini. Di hadapan Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan, cara menjawabnya sederhana, cukup dipilih saja jawaban yang menurut Bapak Ibu benar, warnanya. Nah, tapi hati-hati Bapak Ibu, permainan ini judulnya adalah kuis logika. Ya, kalau kuis logika artinya kalau Bapak Ibu keliru berpikir, maka bisa kena jebakan Batman, saudara-saudara. Mari kita lihat. Di sini berada di 3 teratas ada Bu Katarina Yuni, kemudian Bu Feorati dan Bu Tri Prastiwi. Wah, ini ibu-ibu nih. Lalu Bu Isti Lestari. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebagai guru kita dapat melihat siapa saja yang sudah bergabung, kemudian perolehan nilainya, berapa salahnya, dan kita juga bisa melihat pertanyaan mana yang peserta kebanyakan salahnya ada di mana. Nah, misalnya pertanyaan pertama dari 27, 18 salah gitu ya.
11 benar. Nah, dari sini kita akan bisa melihat, oh yang nomor 2 malah salah semuanya. Pertanyaan nomor 2, hampir semuanya salah. Dari 27 salah, 6 doang yang benar ya. Bapak Ibu, ini permainan logika. Jadi harus sedikit berhati-hati, tapi jangan terlalu lama berpikir. Karena waktunya dibatasi. Satu soal saya setting waktunya 30 detik kan, jadi tidak cukup lama Bapak Ibu untuk berpikir ya. Dengan setting waktu itu, murid atau siswa tidak akan sempat melakukan perbuatan curang atau membuka Google karena waktunya terus bergulir. Jadi kuis ini kalau kita set waktunya pendek akan betul-betul memperlihatkan potensi siswa. Bu Sulis, ketepatannya 32% Bu Sulis. Wah, ini tidak nyampe Wow. KKM ini. Iya, 33, belum sampai 50. Ayo Bapak Ibu. Lebih teliti lagi. Iya, ini pada kena jebakan Batman. Seneng nih gurunya ya. Siswanya banyaknya kena jebakan Batman. Masih Bu Katarina ya nih. Belum terlewati. Silakan Bapak Ibu gunakan power up-nya untuk menggandakan nilai. Wah, ini guru-guru asik bermain ini ya. Ini kalau siswa saya sampai nagih-nagih. Kapan lagi kuisnya Pak? Ini kalau ada anaknya yang Oke, merengek itu Bu Sulis. udah dicuekin Pak Don. Ya. Bu Sulis, nanti 5 terbesar dimasukkan panelis ya. Saya mau minta pendapat. Oke, siap. Nanti kita minta komentarnya ya. Juara satu dapat tepuk tangan. Ya. Oh, posisinya diselip oleh Miss Febriani. Bu Monica ini sudah selesai, ada di posisi 5, tapi bisa saja dia digeser oleh teman-teman yang lain. Bu Vicensia sudah selesai, Bu Putri sudah selesai, Pak Guru Dharma menyelip di urutan kedua, bro. Nomor 1 masih Miss Febri, nomor 2 Pak Guru Dharma, nomor 3 Bu Veo, Bu Katarina, Bu Marta Yulekowati, lalu Bu Monica, Bu Susana, oh menyelip di lintasan, Bu Teresia Kundari, lalu ada Bu Fajar dan Nimade Rusmayanti. Kita lihat ke bawah, kita lihat ke bawah ya. Ya, ini yang bagian bawah ini pastinya lagi gemes-gemes nih. Waduh, ternyata salah. Iya, Bapak Ibu. Mari kita lihat ketepatan rata-rata. 40%. Iya, 40%. Bapak Ibu ingat pertanyaan ini saya berikan ke anak siswa kelas 5 loh. Dan terakhir mereka ketepatannya kalau tidak salah 60-an. Keren. Oke, logikanya keren bro. Mari kita tunggu sebentar lagi. Oh, angkanya trennya naik tapi ini 42. Nah, bisa ini kayaknya melewati KKM-nya. KKM-nya 50 saja, tidak usah tinggi-tinggi. Masih ada yang belum selesai? Oke, tinggal sedikit lagi. Oke, ternyata klasemen berubah, Bung. Yang teratas ternyata berhasil adalah Bu Feorati, kemudian Bu Marta Yuliakowati, lalu Bu Intan Agnes, kemudian disusul oleh Bu Dian Rosita, Bu Teresia Ningtyas, Bu Miss Febriani, Bu Fajar Erlina, Bu Tariani, dan Pak Guru Dharma yang tadi nomor 2, sekarang nomor 9. Nomor 10 Bu Bernardus. Masih ada yang sedang mengerjakan, memang kita harus bersabar sedikit. Tinggal 1, Bu Maria Immaculata 9, tinggal 2, 3, ya ini masih ada.
Nah, Bapak Ibu dia bisa selesai dengan sendirinya, tetapi juga bisa diakhiri dengan paksa oleh si pembuat kuis, dalam hal ini gurunya, dengan cara mengklik tombol yang ini, pojok kanan di atas, ada tulisan akhiri game. Dan kalau kita ingin silence atau sunyi, biasanya kita bisa mengklik tombol icon ini, maka suaranya menjadi sunyi. Tapi justru yang ramai itu yang dicari untuk memecah konsentrasi siswa ya. Jadi ini memang betul-betul mewakili kehidupan kita, karena life is never flat, karena hidup tidak pernah datar-datar aja, pasti banyak ujian-ujiannya ya. Jadi pas lagi berpikir ada suara yang rame-rame, jadi pecah konsentrasinya. Sudah gitu dibatasi waktu pula ya. Pasti ada kepanikan yang terjadi. Tapi justru itu yang bikin kuis itu dikangeni oleh anak-anak, karena ada daya tantangan. Yang terpintar di kelas belum tentu meraih sebagai yang terbaik, karena di sini ada full banyak hal ya. Oke, ternyata yang bergabung 133 dan yang sudah selesai di sini 79, hampir 80. Baik Bapak Ibu sekalian, saya izin untuk mengakhiri game ya, karena kita masih harus masuk ke dalam sesi berikutnya, yaitu menelaah kuisis ini. Ya, nanti Bapak Ibu kalau ingin lagi kita akan bermain lagi. Nah, baik. Sekarang kita akan akhiri dalam 5 hitungan. 5, 4, 3, 2, 1. Kita akhiri. Maka kita klik akhiri, kemudian ada konfirmasi apakah Anda yakin ingin mengakhiri permainan, karena di sana masih ada sekitar 50-an yang belum selesai. Kalau kita yakin, kita klik akhiri game. Maka semua akan terputus dan akan terlihat juaranya. Juara 3 Bu Intan Agnes, juara 2 Bu Marta Yuli Ekowati, dan juara pertama the champion is Bu Feo Rati. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, disinilah kelebihan dari Quizizz. Secara otomatis dia akan membuat tampilan hasil perolehan. Luar biasa nih Bu Feo. Dari 11 soal, nilainya 90. Wah. Bu Sulis. Iya, iya, halo. Tolong masukkan Bu Feo ke panelis. Saya mau bertanya. Nama aslinya siapa? Nama aslinya Angkat tangan siapa dong ya? yang 5 teratas. Angkat Feo tangan. Rati, Marta Yuli Ekowati, Intan Agnes, Dian Rosita, Tadi Teresia peringkat 1. Ningtyas. SD, Ya. SD Marsud Dirini. Oke, di sini kita akan dapat melihat jumlah yang betul, jumlah yang salah, by name, by nilai ya, by question. Setiap pertanyaan akan terlihat. Kalau centang hijau berarti dia benar, kalau centang merah dia salah, dan semakin ke bawah akan semakin kebakaran nilainya akan merah. Nah, silakan konfirmasi yang nomor 2345. Bu Marta Yulia Kawati, Bu Intan Agnes, Bu Dian Rosita, Bu Teresia Ningtyas. Oke, Bapak Ibu, yang sudah masuk ke panel, Bu peringkat 1, Bu Feo. Bu Feo Rati. Halo Bu Feo. Dengan SD Marsud dengan Semarang. Bisa dinyalakan ya, Bu. Halo Bu Feo. Oh, rame ya. Banyak orang di sana berarti ya. Iya. Oke. Kondisinya tidak memungkinkan berarti. Baiklah Bapak Ibu,
Setelah bermain, maka kita dapat melihat hasilnya dan kemudian dapat menganalisis pertanyaannya. Biasanya ketika dalam Vicon bersama siswa, setelah siswa mengikuti kuis dan dapatkan hasilnya, guru kemudian mengklik pertanyaan untuk melihat, menganalisis mereka lebih banyak benar di mana atau salah di mana. Nah, misalnya pertanyaan pertama ini, di sini akan terbaca ya. Anda ikut berlomba, Anda menyalip orang di posisi nomor 2. Sekarang posisi Anda nomor berapa? Kebanyakan orang itu memilih jawaban nomor 1, tapi ternyata itu salah. Karena jawaban yang betul adalah ya Anda tetap di nomor 2, karena berarti semula Anda di posisi 3. Jika kita nyelip posisi di nomor 2 ya sekarang kita berada di posisi nomor 2. Nah, ini ada separuh-separuh ya. Kelihatan ini separuh-separuh. Tapi yang pertanyaan nomor 2 ini kelihatannya lebih banyak yang salah. Ini mungkin bingung. Ada 5 anak di rumah. Anak pertama nonton TV, anak kedua masak, anak ketiga main catur, anak keempat tidur, anak kelima sedang apa? Ya, jawaban yang betul adalah tentu main catur, karena main catur tidak mungkin sendirian, dia pasti membutuhkan 2 orang. Nah, tapi nomor 3 banyak yang betul. Nah, ini keren ini berarti Bapak Ibu guru. Bila sebuah telur direbus hingga matang butuh waktu 1 menit, maka 10 telur butuh berapa lama? Yang menjawab 10 itu Bapak Ibu terkena jebakan Batman. Karena untuk merebus 1 telur atau 10 telur itu sama-sama 1 menit. Tinggal cemplungkan aja 10 telurnya dalam pancinya. Nomor 4 ini memperlihatkan bahwa kita terlalu berpikir linear, Bapak Ibu sekalian. Kebanyakan hampir salah semuanya, hanya 28 yang betul. Jika Ani memiliki uang sebanyak 1.600, kemudian dia membeli permen seharga 800, umumnya orang berpikir linear, kembaliannya berapa? Pasti jawabannya 800. Justru itu jawaban yang keliru. Karena jawaban yang betul adalah 200. Brusulis, setuju tidak jawabannya 200? Iya, setuju. Setuju ya? Soalnya yang tak Karena kasih uangnya cuma 1.000. 800 jarang-jarang banget kan orang ngasih langsung uang 1.000. Pasti itu aja. Sehingga uang kembaliannya itu 200. Pertanyaan untuk seru-seruan. Dan nomor 5 lebih lucu lagi. Hampir salah semua. Ini sekali lagi menunjukkan kita terlalu berpikir linear. Ya, berapa jumlah total lubang yang ada pada kaos di atas? Kalau Bapak Ibu menjawab 2, itu Bapak Ibu terlalu lugu. Itu udah pasti salah. Pasti lebih dari 2 dong. Kita lihat ada lubang di leher, ada lubang di tangan. Ya nggak? Jawabannya yang betul ini adalah 8, Bapak Ibu sekalian. Oke, dan seterusnya anak-anak bisa saja kemudian protes, kok jawabannya begitu dan sebagainya, dan misalkan nanti kita bisa harus diskusi. Kemudian di sini ada klik unduh hasil, Bapak Ibu bisa kita klik unduh hasil. Bagusnya quizzes ini dia memberikan file dalam bentuk CSV atau bahkan Excel sehingga kita bisa mengunduhnya. Nah, ini kita klik unduh di sini, di pojok sini sudah ada tulisannya XLSX, artinya dia dalam bentuk Excel dan ini hasilnya. Kita punya bukti yang otentik pada anak-anak, tulis pertanyaannya dan jawabannya ya. Dan selain bukti Excel, dia juga bisa ke dalam CSV. Nah, ini di sheet kedua bahkan ada levelnya. Bu Feorati tadi 91% tertinggi ya, kemudian disusul oleh yang berikutnya ada 82% Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mau tanya Bu Intan Kusuma ya, Bu Feorati, Bu Rati Windar Astuti, tolong dinyalakan mic-nya. Halo. Halo, Bu Rati. Bu Rati Ya, selamat.
Dari Bogor. Oh, Bogor. Jauh Iya. sekali, Bogor. Baik, Ibu. Selamat, Ibu. Ibu mengalahkan sekitar 134 peserta, ya. Ya, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Ini keren banget. Ya. Ibu sudah pernah bermain kuisis sebelumnya? Sudah, Bapak. Sudah hampir Oh, iya. digunakan untuk anak-anak Berarti, ulangan oke. harian. Kita Dan menggunakan puisi. betul, betul. Betulkah apa yang saya katakan anak-anak menyukai kuisis? Betul sekali dibandingkan dengan Google Form, anak-anak lebih Iya. tertarik dengan puisi. Yes. Oke. Jadi kita dapat satu testimonial dari Bu Ratis yang juga telah mengaplikasikan kuisis ini ke anak-anak dan memang anak-anak lebih menyukainya. Saya kira orang dewasa juga menyukainya ya. Ya, karena tampilannya lebih berwarna, lebih menarik, dan anak-anak mengerjakannya seperti main kuis saja, tidak sedang ulangan begitu. Iya, betul sekali. Dan bisa kita setting hanya sekali isi, hanya bisa sekali, Iya, bisa betul. mengisi sekali saja ya, Bu ya. Oke, Bu Rati sudah pernah mengintegrasikan kuisis ke dalam Google Classroom sehingga dia otomatis mengisi nilainya? Sampai saat ini belum, Bapak, karena Oke, saya gunakan kuisis untuk mudah-mudahan PJJ yang semester lalu, yang awal itu. Untuk ini kami baru akan memulainya untuk integrasi dengan Classroom. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti ada cukup waktu. Saya peragakan bagaimana cara mengintegrasikan kuisis dengan Classroom sehingga nanti setelah anak-anak mengerjakan kita tinggal betul-betul buka Android untuk melihat hasil, tidak perlu memasukkan nilainya satu persatu, terutama untuk guru yang memiliki siswa dalam jumlah banyak ya, seperti guru mata pelajaran misalnya yang dia harus menginput nilai 200 orang jika menggunakan form biasa. Iya, Bapak. Kalau dengan kuisis, begitu dia deliver soalnya, kemudian siswa mengerjakan, dia cukup pantau saja. Ini salah satu materi yang Ya, kami gimana, Bu Rati? tunggu-tunggu. Ini salah satu materi yang kami tunggu-tunggu di Bogor untuk integrasi kuisis dengan Classroom, karena kami di sini memakai Classroom, jadi supaya kami tahu. Kuisis dengan Classroom ya. Jadi jangan semoga waktunya cukup karena ini yang sangat kami tunggu. Oke, siap. Ya, terima kasih Bu Rati. Bu Rati sudah mewakili salah satu kebutuhan dari teman-teman ya. Baiklah, berikutnya kita akan coba masuk ke dapurnya kuisis. Bagaimana sih cara membuat kuisis yang tadi? Nah, Bapak Ibu bisa melihat saya sedang membuka menu hasil atau result atau reports ya kalau dalam bahasa Inggris di menu Bapak Ibu. Kalau bahasa juga bisa diubah ke dalam bahasa Indonesia melalui menu pengaturan. Defaultnya mungkin bahasa Inggris tapi bisa Bapak Ibu ubah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, hari ini tadi kita rata-ratanya 39% Bapak Ibu, dan kuis ini pernah saya mainkan sebelumnya. Rata-ratanya ada 50 ya, ada 50 dan oke. Ini saya hanya ingin memperlihatkan bahwa seluruh kuis yang pernah atau yang disebut hasil akan muncul di sini. Di sini ada yang kosong, itu artinya dia dimainkan secara live. Kemudian yang assign atau dibuat sebagai PR itu biasanya ciri-cirinya di sebelah kanannya ini ada nama classroom-nya. Misalnya ini bilangan bulat yang diikuti oleh 10 orang, nilai ketepatannya 75%, itu pernah saya berikan di kelas 6B di kelas saya, di sekolah saya, sekolah alam di sekolah alam. Kemudian yang lainnya bisa kita lihat di sini juga ada beberapa classroom yang saya gunakan.
Ini ada kelas tutorial. Nah, ciri-cirinya biasanya kalau terintegrasi nanti akan muncul seperti ini. Baik, berikutnya kita akan melihat bagaimana caranya membuat soal dalam quizzes, dan mudah-mudahan nanti waktunya cukup bagaimana cara mengintegrasikannya. Baik Bapak Ibu, saya perbesar dulu tampilannya. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah bisa masuk ke dashboard quizzes. Kemudian di sini nanti akan ada create a new quiz atau buat quiz baru. Di sini atau di sini itu sama, buat quiz baru diklik. Kemudian nanti akan muncul opsi seperti ini, create a quiz, buat quiz. Ya. Nah, kalau kita menggunakan laptop, maka akan muncul dua pertanyaan. Apakah kuis itu mau dibuat sendiri atau mau menggunakan fitur teleportasi? Ini salah satu kelebihan kuisis Bapak Ibu sekalian, yaitu pada fitur teleportasi. Teleportasi itu kita bisa menggunakan soal yang dibuat oleh guru lain sebelumnya yang telah membuat soalnya lebih dulu dari kita, dan itu relevan dengan kebutuhan kita. Ya, jadi kita bisa gunakan soal dari guru lain dengan cara teleportasi. Jadi jika untuk 10 soal, misalnya kita butuh waktu 30 menit hingga 1 jam, dengan quizzes membuat 10 soal itu bisa hanya butuhkan waktu 5-10 menit saja dengan metode teleportasi. Jika kita menggunakan membuat pertanyaan sendiri, maka nanti akan terbuka bentuk pertanyaannya, mau pilihan ganda, atau checklist, atau esai, atau polling, ya, atau mau bikin soal terbuka. Tapi biasanya yang paling sering itu adalah pilihan ganda dan esai. Pilihan ganda ini nanti Bapak Ibu bisa 4 pilihan ABCD atau 2 pilihan jika bentuknya betul atau salah. Nah, kita pilih multiple choice dengan 2 opsi. Saya contohkan terlebih dahulu bagaimana ketika kita membuat soal sendiri. Misalnya di sini akan muncul, kita ketikkan pertanyaannya di sini. Misalnya contoh komponen abiotik dalam ekosistem adalah, kita kasih jawabannya dan pastikan jawaban yang diberikan itu ada jawaban pengecohnya. Kemudian jawaban yang benar kita checklist hijau, kemudian kita klik save atau simpan, dan jangan lupa di pojok kiri bawah itu ada timer 30 seconds atau 30 detik. Itu artinya soal itu kita setting hanya bisa dikerjakan dalam kurun waktu 30 detik saja. Jadi Bapak Ibu harus bisa mengukur soal ini akan bisa diselesaikan dalam berapa lama waktunya. Karena 30 detik atau lebih singkat dari itu 10 detik karena terlalu mudah misalnya, atau semakin sulit nanti beri waktu yang lebih lama. Di sebelah kanan ada preview untuk tampilannya jika menggunakan Android atau HP. Kira-kira seperti ini pilihan jawabannya. Sedangkan jika kita menggunakan teleportasi, maka pada saat kita membuat judul, nanti kita misalnya ya, soal kita ekosistem, kita kasih judul ekosistem, maka seluruh soal yang terkait ekosistem akan muncul dan kita tinggal memilih saja yang sesuai dengan jenjang usia kelas kita, misalnya kelas 6, kelas 5, dan kalau kita sudah ketemu yang cocok, kita klik add atau tambah. Nanti dia akan masuk ke dalam teleportasi soalnya akan masuk ke soal kita. Nah ini ketika kita membuat soal, maka kita akan diminta data dulu tentang soalnya atau kuisnya. Kita diminta untuk memilih bahasa, kemudian grade itu tingkatan kelas ya. Ini berarti kira-kira soal yang kita berikan ini
cocoknya untuk kelas berapa. Misalnya untuk kelas 5 atau kelas 6, 5 sampai kelas 6 atau hanya kelas 5 saja. Kemudian bisa kita set publik agar bisa terlihat di semua orang dan kita diminta untuk masukkan sebuah. Nah, jika sudah, kemudian akan muncul seperti ini, lalu kita bisa pilih abaikan. Nanti kita buat soalnya, misalnya ada 3, di sini contohnya 3, maka akan muncul di sini judulnya ekosistem untuk kelas 5, ada 3 pertanyaan. Jika Bapak Ibu sudah sampai sini, maka Bapak Ibu tinggal membagikannya saja. Kalau ingin soal ini dikerjakan tanpa batasan waktu, Bapak Ibu tinggal klik icon share, maka linknya akan terkirim. Tapi jika Bapak Ibu ingin ada batasan waktu soal ini dan yang mengerjakan hanya lingkungan terbatas, Bapak Ibu klik play leave atau assign homework, jadikan PR. Nah, ketika kita mengklik jadikan PR itu, nanti ada tulisan seperti ini, ada host game, pilihannya tim, klasik, atau tes. Lalu kita diminta untuk memasukkan berapa kali siswa itu dapat mengerjakannya, apakah tidak terbatas berkali-kali, atau hanya sekali, atau hanya 2 kali. Kemudian ada opsi-opsi yang lain, misalnya acak pertanyaan, mengacak jawaban, dan seterusnya. Nah, kemudian Bapak Ibu akan tiba di laman kode game yang tadi seperti kita lakukan. Disinilah seseorang dapat bergabung untuk mengikuti kuis kita dengan cara mengklik joinmyquiz.com, masukkan kodenya, atau klik join game, lalu masukkan kodenya. Lalu jika kita klik yang ini ada tulisannya share via atau bagikan lewat, maka akan muncul sebuah pop-up. Di antaranya adalah Google Classroom. Di yang lainnya ada Schoology, ada Microsoft Teams, ada Twitter, bahkan ini bisa juga kita bagikan. Kalau kita langsung copy link, kemudian membagikannya ke link WA atau Classroom, maka seseorang dapat mengerjakannya, tetapi nilainya belum dapat terintegrasi dengan Classroom, belum dapat terisi secara otomatis. Untuk dapat terisi secara otomatis, langkah yang dilakukan adalah kita klik assign homework atau jadikan PR, kemudian kita akan dibawa ke sini, ke host game, dan pastikan Bapak Ibu memilih durasi waktu pengerjaan yang tepat. Misalnya 1 minggu. Nah, ini nanti bisa diklik. Kalau 1 hari berarti ini soalnya sangat pendek, Bapak Ibu bisa menggantinya misalnya 7 hari, kemudian settingnya sama. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Bapak Ibu, ada kode, lalu di atas itu ada icon Classroom. Kita harus klik icon Classroom-nya ini, seperti ini. Kita klik icon Classroom-nya, maka Quizizz akan meminta akses masuk ke akun Classroom kita yang tadi kita gunakan dengan Google. Kita klik berbagi link, ada icon Classroom-nya, dia minta akses, kita izinkan, biasanya kalau pertama kali akan seperti itu. Kemudian kita pilih kelasnya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah kelas-kelas yang ada di akun saya ini ya. Setiap akun kita yang kita ikutkan ke Classroom, nanti dia muncul di sini. Jadi kita mau bagikan ke Classroom yang mana. Bisa saja nanti bentuknya 3A, 3B, 3C misalnya. Jadi seorang guru kelas 3 yang memiliki rombel di sekolahnya hingga 3 A, B, C dapat membagikan soal yang dia buat untuk 3 kelas sekaligus. Nah, seperti itu. Kita checklist mana yang kita inginkan. Nah, nanti akan kembali lagi di sini. Di Classroom-nya siswa, di Classroom yang tadi ditentang, mereka akan mendapatkan 2 link untuk akses
dalam permainan kuisis tadi. Maka ketika siswa mengerjakannya, nah di sini Bapak Ibu sekalian, diklik hasil nanti akan terlihat nilai-nilainya, nama siswa yang telah mengikuti, berikut dengan analisis soalnya di menu hasil. Dan kita bisa juga dapat mengunduhnya dalam Excel, sehingga nanti kita memiliki bukti yang otentik. Baik Bapak Ibu, terakhir, karena setelah ini nanti akan ada Kahoot bersama Bu Sulis, saya akan mencoba sekali lagi tidak melalui fitur main langsung atau live, tetapi mengintegrasikan Quizzes ke dalam Classroom. Nah, saya menggunakan akun Doni Riyadi yang ini bukan akun yang saya gunakan untuk Classroom, maka saya harus keluar terlebih dahulu. Syaratnya Bapak Ibu mohon diingat, untuk bisa mengintegrasikan sebuah Quizzes dengan Classroom, maka akunnya harus sama, akun emailnya. Nah, ini sengaja saya pilih tadi berbeda, sehingga saya dapat keluar lagi dan memulainya dari awal dengan akun yang saya gunakan untuk Classroom Marsudiri ini. Ya, baik, kita masuk dengan Google, kemudian kita masukkan di sini, gunakan akun yang lain karena akunnya tidak ada. Kita masukkan email kita, ini kita sebagai guru ya. Kemudian kita klik berikutnya, masukkan password email kita. Nah, Bapak Ibu, sejenak kita akan dibawa masuk lagi ke Quizzes, tapi bukan Quizzes yang tadi. Ini Quizzes yang saya telah terintegrasi dengan Classroom, sehingga nanti saya akan bisa memberi tugas kepada Bapak Ibu sekalian untuk uji coba bagaimana caranya membuat sebuah soal secara terintegrasi. Nah, misalnya ini ya Bapak Ibu ya, saya akan memilihkan volume kubus yang saya berikan ke siswa saya kelas 5. Ini kreditnya selesai. Oke. Pastikan dulu soalnya sudah tepat. 1, 2, 3. Ya, hanya 5. Ya. Kemudian saya klik jadikan PR. Kemudian waktunya saya pilih sampai tanggal 10 misalnya. Jadi ada waktu 1 pekan buat siswa-siswa mengerjakannya. Dan Bapak Ibu hanya bisa mengerjakannya sekali saja. Oke. Dan jawabannya tidak diacak. Baik. Kalau sudah, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, untuk bisa terintegrasi, kita harus klik berbagi link dengan Classroom. Kita klik Classroom, maka kita harus memilih kelas mana yang akan kita bagikan dalam Classroom itu soal Quizzesnya. Kalau kita lihat di sini kelas Marsudiri ini belum ada, maka kita klik ada kata-kata di sini mengelola kelas. Kita klik, maka dia akan mengupdate. Nah, kita klik perbarui. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah dapat lihat ada kelas workshop SD Marsudiri ini. Inilah yang kita centang, yang lainnya tidak kita berikan. Maka kuis yang kita buat hanya akan diberikan ke kelas ini saja. Kemudian bisa kita klik simpan.
berproses. Nanti kalau sudah selesai, ada tulisannya Google Classroom berhasil diimport. Nah, maka Bapak Ibu, jika Bapak Ibu membuka Classroom, mari kita buka Classroom-nya. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat Classroom-nya, apakah sudah muncul? Kita masuk dengan ini akun saya. Kemudian di sini di klik classwork atau pekerjaan kelas, ya, maka Bapak Ibu seharusnya sudah dapat melihat sebuah kuis yang dibagikan. Oke, itu satu. Saya mau memastikan. Kita coba sekali lagi. Kita klik Google Classroom. Kemudian kita kasih judul ya. Tugas kuisis. Saya. Ya, di sini. Kita klik selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, maksud saya mau menemukan ini. Tulisan ini Bapak Ibu, kuis ini telah ditugaskan ke Google Classroom. Klik di sini untuk dapat melihat kodenya. Bapak Ibu copy kodenya, kemudian kembali ke Classroom, di reload dulu. Yang ini Bapak Ibu, yang terintegrasi biasanya dia memiliki dua link. Satu sebagai web link, yang kedua sebagai mobile link. Satu sebagai tautan web, satu sebagai seluler. Nah, jika sudah dua begini, barulah dia terintegrasi. Kalau yang tadi itu belum terintegrasi, baru dibagikan ya. Kita klik edit. Kenapa? Karena kita mau membagikan gamenya, kode gamenya. Ini untuk jaga-jaga jika ada error dengan linknya, maka seseorang dapat bergabung dengan cara mengklik kode gamenya. Kemudian kita beri tenggat waktu, ini bisa dikerjakan hingga 10 Agustus 2020. Lalu pilih topiknya, yaitu di tugas. Oke, kalau sudah simpan. Nah, Bapak Ibu, untuk membuktikan apakah dia benar-benar bisa terintegrasi, jika Bapak Ibu menggunakan laptop, bisa menggunakan klik tautan web. Jika Bapak Ibu menggunakan Android, bisa klik tautan seluler dan coba mengerjakan soal kuisis ini. Nanti kita akan melihat di hasil apakah sudah ada yang muncul. Ini hanya 5 soal saya kira, jadi bisa cepat. Setelah ini nanti kalau terlihat ada pergerakan di nilainya, berarti sudah betul. Yang ini bisa kita delete saja, kita bisa hapus ya. Nah, sehingga nanti siswa fokus pada di sini.
Oke. Biasanya soal yang sudah dikerjakan akan secara otomatis muncul di pengerjaan di sini, di tugas, kemudian student work. Jika sudah ada yang mengumpulkan, biasanya nanti akan langsung berubah sendiri. Ada yang sudah ada yang di turn in gitu. Kita tinggal reload mungkin untuk melihat apa bedanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon buka Classroom-nya dari Android dan klik link classwork atau tugas kelas. Kemudian Bapak Ibu bisa mengerjakan contoh kuis karena hanya ada 5 pertanyaan, jadi saya kira bisa cepat. Jika Bapak Ibu menggunakan Android, tolong klik tautan web, kemudian di sana nanti akan otomatis bisa mengerjakan Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik start game aja, maka akan berbeda dengan yang tadi. Bapak Ibu tidak bisa melihat siapa yang sedang berlomba, tapi hanya bisa mengetahui selain Bapak Ibu yang sedang mengerjakannya siapa. Oke, mari kita lihat hasil. Di sini sudah ada 8 orang Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada 8 orang yang sedang mengerjakannya. Bu Yuliana, Pak Situmorang, Bu Teresia, Bu Iriana, Bu Agustinus Budu, Bu Marisda Kutasoid, kemudian juga sudah login Bu Clara, Pak Heri Cahyono. Nah, ini mereka sudah mengerjakan ya. Bu Yuliana malah sudah selesai. 100 nilainya ya. Dan coba kita lihat apakah ada perubahan di Classroom. Tapi memang tidak langsung serta-merta instan, biasanya ada sedikit ada jeda waktu ya, sekian menit biasanya. Karena ada proses pengiriman. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sekarang di sini ada tulisan 1 grade ya. Siapakah ini yang sudah menyelesaikan? Mari kita lihat. Dan Pak Situmorang ternyata ya, Pak Situmorang yang datanya sudah masuk, Pak Jonio Situmorang. Nilainya 100. Bapak Ibu bisa melihat buktinya, saya tidak menginput nilainya, tapi Pak Jonio Situmorang di sini sudah muncul nilainya 100 ya. Dan coba kita cross check di quizzes, di tab quizzes. Tab quizzes mana tadi? Nah, ini dia. Oke, kita lihat, kita reload sedikit. Ya, betul sekali Pak Junior Situmorang di sini memperoleh nilai 100 walaupun beliau di urutan keempat, tetapi nilainya 100 betul semua ya. Dia hanya kalah di power up saja dengan Bu Teresia, mungkin kecepatan dalam menjawab dan seterusnya. Nilai kalau di total memang urutan keempat, tapi dia dapat menjawab semua pertanyaannya 100. Maka di Classroom pun akan muncul 100. Nah, Bapak Ibu bisa juga lihat sekarang Bu Iriana, Bu Teresia, selain Pak Junio juga memperoleh nilai 100. Nah, sebenarnya ada 4 orang ya, 100 tadi ya. Bu Teresia, Bu Yuliana, Bu Iriana, dan Pak Junio. Yang belum kelihatan di sini berarti Bu Teresia ya, Bu Teresia Seniwati. Sudah. Oh, sekarang malah sudah jadi 6. Nah, ini membuktikan Bapak Ibu bahwa ketika kita membuat soal dengan quizzes, kemudian siswa kita sudah mengerjakannya, kita bisa tinggal ngopi-ngopi aja, melihat prosesnya. Siapa yang sudah mengerjakan, nilainya berapa, dan kita bisa lihat kalau ada yang salah, dia salahnya di mana. Misalnya nih Pak Agustinus, kita tinggal lihat saja Pak Agustinus itu salahnya di mana. Kenapa Pak Agustinus misalnya dapat segitu misalnya. Oh, dia salah di soal nomor 1. Nah, Bapak Ibu dapat membuat quizzes edisi kedua untuk melakukan perbaikan hanya pada materi-materi yang agak sulit atau banyak salahnya.
Oke, Bapak Ibu, itu dia materi kuisis. Jangan lupa nanti bisa diunduh hasilnya dalam dalam menu unduh. Nah, di sini Bapak Ibu, ini di dalam menu unduh. Sekali lagi nanti akan kita sebuah Excel di sini sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan hasilnya. Di sini ada pertanyaannya, ada keseluruhan, kemudian ada kurikulum jika pertanyaan tadi kita set pertanyaan sesuai kurikulum. Oke, Bu Sulis. Halo, Bu Sulis. Ya, halo Pak Doni, ada pertanyaan Pak Don. Iya, mohon maaf. Jadinya nanti kahunnya jadi sebentar ini nanti. Tapi Gak apa-apa, nyantai karena aja. mirip apa Iya, ya? mirip kok. Mirip-mirip. Karena mirip ya, mirip kan ya. Jadinya pola atau analoginya bisa sama ya. Oke, sekarang kita diskusi tanya jawab. Silakan. Oke, ada pertanyaan dari Suster Eva. Bagaimana untuk anak TK, apalagi anak kelas PG karena belum bisa membaca dan memahami? Ya, jadi pinter-pinter gurunya membuat soal dalam bentuk citra atau gambar. Jadi bukan yang bentuk kalimat. Mungkin warna, gitu ya. Ada sebuah benda misalnya gambar baju dengan warna biru, lalu bawahnya Bapak Ibu buat sebuah kotak warna biru, hijau, merah, kuning. Jadi anak-anak nanti akan bisa, oh itu bajunya warna ini biru sama. Jadi bisa tetap bisa, hanya saja Bapak Ibu harus bisa memahami psikologis muridnya, kemudian membuat soal yang hendak Bapak Ibu tingkatkan kemampuannya. Misalnya motorik halus terkait dengan biasanya warna atau bentuk ya, dan seterusnya. Oke. Itu Bu Sulis. Ya, jadi tetap bisa nanti Bu Sulis. Atau gini, kalau sebelumnya Bapak Ibu mengajarkan satu kata, misalnya satu kata yang sederhana, buku, Bapak Ibu bisa soalnya berbentuk gambar buku, bawahnya kata yang tepat antara buku, kemudian pena, pensil, lalu meja. Nanti siswa kalau sudah pernah mendapatkan materi tentang tadi ya satu kata buku, maka dia akan memilih kata yang tepat. Jadi catatannya jangan berikan kuisis dulu sebelum kita memberikan sebuah materi kepada siswa. Ya, berikan dulu materinya dong. Itu prinsip umum saya kira, prinsip umum sebelum kita memberi soal atau kuis kan kita harus beri materi dulu. Jadi beri materi dulu dalam Vicon ataupun dalam bentuk PowerPoint saat pembelajaran daring. Kita anak-anak ingin kita belajar satu kata sederhana tentang benda di sekitar yang terdiri dari 4 sampai 5 huruf. Saya kira tidak mengapa, misalnya ada gambar buku, lalu ini ditulis buku. Gitu. Anak-anak akan mencerna citra dan tulisan itu sebagai citra juga. Dan saya buktikan di anak saya yang sekarang TKA, dia bisa membedakan kalau ini bacanya apa buku, walaupun saya tidak menyebut BUKU gitu atau BUKU KUKU. Begitu saya tunjuk ini buku, maka ketika saya tunjuk lagi dia akan bilang itu buku. Ketika saya acak dengan kasih tulisan yang lain, terus mana yang buku, maka dia akan bisa menunjuk ini buku. Kenapa? Karena anak-anak membacanya sebagai citra. Nah, itu menjadi sebuah dasar nanti dapat kita jadikan kuis kalau untuk anak TK. Nah, jangan banyak-banyak. Mungkin kuis perkenalan yang pertama 5 dulu aja. Jadi kalau mereka udah senang, udah tahu cara bermainnya, nanti kita bisa tingkatkan. Saya kira tetap bisa Bu Sulis. Tapi ya itu, kasih dulu materinya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Untuk teman-teman, saya ingatkan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Daftar hadirnya ada di chat room. Begitu. Ya, ada pertanyaan ada lagi? Yang ingin bertanya? Bisa angkat tangan atau menuliskan pertanyaan di chat.
Wah, ini udah banyak sekali nih yang berhasil Gerak sukses cepat. mengerjakannya. Iya, untuk yang Iya, teman-teman TK gerak memang cepat. berbeda ya classroom-nya. Iya, beda. Classroom-nya berbeda. Ya, bisa saja langsung dalam bentuk link WA kalau ya. Ini kalau untuk Oke. anak TK lebih masuk Kahoot-nya mungkin. Oh, nanti ya. Tapi dia Oke. double. Harus pakai 2 device kan. Oke. Mungkin sambil Vicon ya bersama bundanya Iya. membantu. Oke, kalau tidak ada, Bu tulis Atau mungkin gantian Pak Dani saya. bisa dicarikan di situ quizzes. Mungkin sudah ada yang buat untuk kindergarten. Oh, gitu ya. Ya, coba. Mungkin. Biasanya banyak sih. Yang bahasa Inggris itu Oke. banyak biasanya. Ya, kan ada. Oh, ya. Ya, betul ada. Banyak ini malah banyak sekali. Iya. Mau buka yang mana? Mana aja. Hanya membuktikan saja kalau quizzes ini juga dipakai untuk anak TK. Oh, ya. Tapi kayaknya lebih ke TK ya untuk playgroup atau kelompok bermain kayaknya masih agak benar-benar pendampingan. Ya, kalau untuk yang bermain kan berbasis aktivitas, Bu. Iya. Ini TKB, Bu. Udah Ya memang kan banyak sekali. di apa ya? Memang kita dikelompokkan di kelompok usia dan biasanya memang yang seperti ini TKB. TKB Karena ya. sudah lebih besar, sudah mengenal beberapa huruf tulisan gitu. Kalau quizzes kan soalnya nampak di gadget kita gitu kan. Tapi kalau Kahoot kan Iya. jadi harus ada satu device yang Nah, menampilkan maksud saya soal. seperti ini. Maksud saya seperti ini, Bu. Ya. Ini soal anak TK. Ini bisa. Kalau TK kecil ini seperti ini bisa. Ada benda, kemudian Ya, tanpa ada tulisan pun anak-anak dong ya. iya langsung paham. Jadi ini untuk mengasah logika mereka. Yang bentuk-bentuk citra seperti ini bisa dimainkan untuk anak TK. Ini kan kalau di sini kayaknya enggak ya. Ini mata bisa dan seterusnya. Tapi sebelumnya tetap kita berikan materinya. Kalau kacamata nempel di mata, setidaknya mereka masuk dulu informasi, baru nanti dievaluasi. Ya. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti penugasan untuk Bapak Ibu adalah Bapak Ibu membuat sebuah kuis berbasis quizzes yang isinya minimal 5 pertanyaan. Kemudian linknya yang akan dikirim ke kolom jawaban sehingga nanti instruktur dapat berkunjung ke game itu dan jika valid dapat dimainkan maka nilainya utuh 100. Jadi pastikan nanti durasi waktunya minimal seminggu sehingga nanti instruktur bisa mengerjakannya dalam kurun waktu seminggu. Jangan hanya sehari. Kalau sehari nanti Bapak Ibu harus memperbarui linknya. Ya. Iya. Oke, berikutnya langsung pindah ke Kahoot ya. Tadi pertanyaan tentang quizzes akan kita bahas di classroom. Di classroom atau di WhatsApp atau di klinik. Oke, hostnya tetap Bu Sulis saja biar merekam. Tetap rekamannya ada di sini nanti. Oke. Rekamannya Siap, hilang. saya bantu memoderatori aja ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita karena menggunakan efisiensi waktu, setelah ini kita akan ke Kahoot yang akan disampaikan oleh Bu Sulistiani. Kahoot ini hampir mirip dengan Quizzes, tapi malah sepertinya lebih dulu Kahoot adanya. Ya, dan Kahoot yang sekarang juga sudah mengalami perubahan yang banyak sehingga nanti bisa lebih user friendly gitu, lebih mudah digunakan.
Baik, untuk Ya. lebih detail nanti akan disampaikan oleh Bu Sulistiani. Silakan Bu Sulis, share screen terlebih dahulu. Mungkin ada presentasi atau live tutorial yang mau diperlihatkan. Sekarang Bapak Ibu persiapkan perangkatnya. Mungkin nanti juga akan sama seperti tadi. Bu Sulis akan meminta Bapak Ibu untuk mengikuti langkah-langkahnya, membuat akun dan seterusnya. Silakan Bu Sulis. Oke, terima kasih Pak Doni. Sudah terlihat ya? Ya, sudah. Oke, teman-teman, karena kita di sini menggunakan PowerPoint, kita selesaikan dulu PowerPoint-nya, lalu kita baru main. Oke, Kahoot. Kahoot itu media pembelajaran hampir sama dengan Quizizz. Ini kalau saya besarkan karena satu HP untuk 2 laptop, jadi takutnya nggak jalan. Baik, di sini ada kita langsung aja di Kahoot. Kahoot, apa itu Kahoot? Nah, Kahoot itu adalah salah satu web tool untuk membuat kuis, kemudian diskusi dan pertanyaan secara menarik. Kahoot juga salah satu media pembelajaran online yang berisikan kuis dan game. Dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar seperti mengadakan pretest, post-test, dan latihan soal. Jadi hampir sama dengan Quizizz, hanya tampilannya saja yang berbeda. Nah, jika kita ingin mengakses Kahoot, kita langsung ke kahoot.com. Kahoot.com ini adalah tempat di mana kita membuat kuisnya. Kalau kita mau main sebagai peserta nanti di kahoot.it. Kita bisa search atau langsung klik ketik kahoot.com, lalu tampilannya akan seperti ini. Saya coba besarin deh. Nah, ini. Kemudian kita harus login dan atau kalau belum punya kita sign up dulu. Nah, langkah-langkah mengaksesnya itu jika belum memiliki akun, dipilih dulu akunnya, apakah kita yang ingin memperoleh akun ini, apakah seorang guru, seorang pelajar, atau pekerja, atau sosial. Jadi kita pilih, kemudian kita pilih salah satu metodenya, bisa menggunakan Google, bisa menggunakan Microsoft, atau dengan email. Biasanya paling cepat kita menggunakan Google. Kemudian pilih akun yang ingin digunakan. Kalau di dalam ini ada banyak, begitu banyak akun yang memang terlogin di browser, bisa pilih salah satu yang memang ingin kita gunakan. Kemudian isi formulirnya, ada formulir, ada sekolahnya, itu ada username-nya. Kemudian di sini ada peraturan-peraturannya, diikuti saja langkahnya. Setelah formulirnya terisi, kita klik join Kahoot-nya dan akun Kahoot-nya sudah siap. Nah, kalau sudah memiliki akun tinggal login saja dengan cara apapun, menggunakan Google, menggunakan Microsoft, atau dengan email. Nah, untuk membuat kuis, di kanan atas ada create. Kemudian ketika kita klik akan ada tampilan baru seperti ini. Kita bisa create new, kemudian ada di sini ada kita teach with slide, ada beberapa pilihan.
kalau kita ingin membuat quiz Kahoot, kita klik yang create. Nah, kita buat judulnya. Di sini ada pertanyaannya. Kemudian kalau teman-teman dari mungkin SD kelas bawah dan PAUD biasanya akan banyak menggunakan gambar. Bisa menggunakan image library, bisa menggunakan upload image, bisa menggunakan YouTube link kalau memang soalnya dalam bentuk video. Bisa kita membuat soal dalam bentuk video. Kemudian jawabannya di sini ada segitiga, lingkaran, kemudian diamond, kemudian ada persegi. Nah, jawabannya bisa dituliskan di sini. Di sini ada poinnya, kemudian ada berapa detik atau lamanya pengaturan waktunya. Begitu. Nah, ini semuanya kalau sudah diisi bisa kita klik done untuk menyimpannya. Kemudian kalau untuk main, kalau kita mau main sudah selesai bikin soalnya, itu data untuk main di sini ada My Kahoot, di bawah Kahoot itu ada My Kahoot dan dipilih saja judul materinya mana yang ingin dimainkan. Kemudian di sini ada klik play di kuis yang ingin kita mainkan. Nah, langkah permainannya seperti ini. Di sini ada klasik atau tim, jadi hampir sama dengan kuisis tadi. Ini yang diklik tadi matematika dasar, kemudian di sini kalau klasik itu 1 lawan 1 atau masing-masing sendiri-sendiri gitu. Kalau tim nanti device-nya itu nanti kita mainkan secara tim. Nah, jika memilih klasik akan muncul satu nama ini kebalik ya. Wah, bukannya nama. Nah, kalau tim mode masukkan nama-nama siswanya dalam satu kelompok siapa saja. Ini untuk tim. Nah, setelah memilih modenya, hampir sama dengan kuisis, kita juga mendapatkan pin gamenya atau key-nya, kuncinya. Sama-sama 6 angka di sini. Nah, untuk mainnya bisa kita menggunakan Kahoot, aplikasi Kahoot di smartphone, bisa juga kita buka kahoot.it. Ini untuk mainnya. Kemudian setelah buka, masukkan pilih join, masukkan angka ini, pin gamenya. Nanti playernya muncul di sini. Tapi di sini kita perlu 2 device, 1 device untuk soal dan 1 device untuk jawaban. Nah, ini kalau kita sudah menginstal Kahoot di smartphone. Ini seperti ini. Satu untuk soal, kemudian device kita untuk jawaban. Jadi harus ada 2 device. Jadi istilahnya kayak nonton bareng atau klaster begitu untuk saat-saat seperti ini. Ini untuk memainkan Kahoot-nya. Nah,
Setelah jawaban dan waktu habis, maka akan muncul jawaban yang benar, atau ketika kita sebagai peserta itu jawabannya benar, maka akan ada notifikasi. Jika salah juga akan ada notifikasi bahwa jawaban kita salah. Kemudian di layar utama akan ada jawaban yang benar, kemudian berapa orang menjawab benar atau berapa orang menjawab salah, atau berapa orang memilih jawaban merah, biru, kuning, hijau, ada berapa orang. Nah, setelah selesai nanti ada scoreboard-nya, atau di sini skornya akan terpampang seperti kuis tadi juga ada skornya. Skor ini yang mempengaruhi ketepatan dan kecepatan. Jadi ketepatan jawaban dan kecepatan kita memilih jawaban tersebut hampir sama dengan kuisis. Jadi logikanya hampir sama, hanya interface-nya saja yang berbeda. Sama juga di sini ketika sudah selesai akan ada podium 1, 2, dan 3. Podium 2 silika, kemudian podium 1 Hu, dan podium 3 Ti. Itu. Ini dan hampir sama, di sini juga ada analisis butir soalnya. Di soal 1, soal 2, kemudian juga kita bisa di export atau direct download, atau bisa juga kita save di drive. Itu juga bisa. Kita bisa menyimpan juga hasilnya. Nah, kemudian kita mungkin bisa menambahkan survei. Di sini setelah selesai memainkan, di situ ada survei apa harus mengisi rate atau berapa bintangkah untuk Kahoot, kemudian ada apakah Anda belajar sesuatu, kemudian apakah recommended, kemudian perasaannya setelah menggunakan Kahoot seperti apa. Itu ada survei kepuasan menggunakan Kahoot. Nah, seluruh langkah itu hampir sama sebenarnya dengan kuisis tadi, hanya benar-benar interface-nya saja yang berbeda. Sekarang kita coba. Baik, kita akan mencobanya. Kita masuk di Kahoot. Karena saya guru, saya akan masuk ke kahoot.com. Semoga semua bersahabat. Ya, ini adalah tampilan kahoot.com. Kemudian saya akan login. Kalau teman-teman play, tinggal play saja. Saya akan login dulu. Untuk file presentasi tadi sudah ada di Classroom ya. Menunggu sinyal. Sinyal datanglah. Oke. Baik, ini adalah halaman home atau dashboard dari Kahoot. Di sini sudah ada identitasnya, kemudian di bagian tengah terbagi menjadi 3 kolom. Kolom kiri ada identitas kita, kemudian kolom tengah itu adalah tempat di mana
Kahoot kita berada, dan apa yang baru juga ada. Kemudian di sebelah kanan di sini ada My Kahoot dan ada Team Space. Ini Kahoot yang punya saya. Kemudian di sini kita bisa menggunakan juga seperti tadi di Quizzes, kita juga bisa mencari orang-orang yang mungkin sudah menggunakan Kahoot terlebih dahulu dan sudah membuat soal sesuai dengan topik. Begitu. Kemudian saya ingin mengajak teman-teman untuk bermain, anak PAUD ya. Silahkan mengakses kahoot.it karena kita mau main. Di sini juga sama, ada musiknya, musik yang khas dan mungkin memang digunakan untuk memecah perhatian. Saya klik play. Saya klik teach. Sebentar, pinnya masih muter-muter. Ya, saya akan pilih klasik. Ya, sudah siap untuk bermain. Nah, ini dia pinnya, 773076. Silahkan. Ini juga sama. Ketika belum diklik start, juga belum mulai. Ada musiknya. Pak Doni ikutan main. Enam peserta sudah masuk. 70. Oke. Jadi tampilannya seperti ini. 16, 17. Ya, ada yang menggunakan kode juga sudah keluar. Oh, masih. 39, 40, 41. Bu Yohana terakhir masuk. 43 peserta. Saya mau 50 aja. Mohon izin, ketika 50 saya start ya. Oke, saya akan start. 1, 2, 3. Oh, salah 3. 2, 1. Start. Dan berapa mata saya? Ayo jawabannya mana? Empat, 3, 2, 1. Geng. Iya, ada 34 orang benar. Ternyata masih ada juga yang salah ya. Oke. Siap-siap untuk soal berikutnya. Next. Oh ya, ada skornya dulu. Oh, tertinggi ada TK Firman 1. Next.
Nomor 2. Tiga, dua, satu. Yang ya, masih biasa juga. Ternyata ada ya kaki untuk mencium bau. Oke. Next, siapakah yang ada di atas? Berganti. Nomor 3. Jadi kalau ini soalnya harus menunggu board utama atau layar utama. Pakai baju apa? Warnanya apa warnanya? 3, 2, 1. Ya, masih ada yang terkecoh juga. Oke. Next, siapakah yang ada di papan atas? Wah, kembali lagi. Kita soal yang berikutnya. Nomor 4. Oke, kita bermain cepat karena sudah hampir jam 3. Next. Masih belum terkalahkan. Soal nomor 5. Anak ini sedang apa? Senyum, tertawa, gembira, menang. Oke, next. Leaderboardnya berubah. Saudara-saudara, kita next lagi. Nomor 6. Benar atau salah? Jari-jari tanganku ada 5. Dan salah jawabannya. Masih ada yang benar juga. Oke, next. Apakah berubah? Oh, Pak Guru Dharma naik. Next. Nomor 7. Benar atau salah? Ini adalah para anak laki-laki. Ya. Oke, masih ada yang salah juga. Next. Apakah berubah? Oh, berubah lagi scoreboardnya. Next. Nomor 8.
Masih dengan true or false. Benar atau salah? Karena ini rambut keriting. Dan oke, next. Apakah ada perubahan lagi? Oh, ada. Nomor 9. Benda ciptaan manusia, benar atau salah? Ini kayak kuis apa ya? Benar atau salah? Catnya bagus ya, ada bunga-bunga gitu. Oke, mari kita lihat scoreboard. Berubah lagi. Next. Soal terakhir. Apakah anak ini tersenyum? Benar atau salah?